Selamat sore. Kita berjumpa lagi di channel YouTube ini. Saya Reverend Harnes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Secara kontinu untuk mengejar ketinggalan saya sebagai hamba Tuhan. Mengingat jam terbang saya tidak seperti saudara, tetapi saudara masuk di jam 6 pagi, saya masuk di jam 3 sore di kebun Allah. Kita mendapatkan upah 1 dinar. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, kasih dan cinta sayang-Mu selalu bersemi bersemayam di hati sanubari kami. Penyertaan-Mu sempurna adanya. Tuhan selalu bersama-sama kami dan siap mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga kami berlayak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saatnya firman-Mu akan dibacakan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. In Jesus' name we pray. Amin. Hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2021. Save Injil diberitakan. Tema, topik, judul: dunia mengatakan kau kafir. Julukan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tidak ada di bawah kolong langit ini martabatnya akan direndahkan. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ini kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa saudara menghindari. Seperti maju kena, mundur kena. Tapi semua letakkan di bawah kaki Yesus. Segala persoalan masalah yang kita hadapi, baiklah kita letakkan di bawah kaki Yesus. Orang mengkritik saya, orang mempersalahkan saya, orang tidak menghargai saya, bahkan orang memfitnah saya. Saya tahu mereka lakukan, ditujukan terhadap saya. Tetapi saya selalu mengingat akan kasih yang mengampuni. Belajar harus ikuti jejak Yesus. Dunia mengatakan kau kafir. Baiklah kita baca ayatnya yang saya kutip dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 8. Sekali lagi, surat 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Saya baca dalam nama Yesus. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka.
dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara garis bawahi, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kenyataan, kita berada dalam kepungan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita berada dalam kepungan orang-orang yang mencemooh kita. Kita berada dalam penguasaan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Salib memang berat. Pikul salib itu berat adanya. Namun itu beban yang harus kita pikul. Di balik salib yang berat itu diberi jaminan oleh Yesus sendiri. Ringan adanya. Salib itu ringan adanya. Kita berada di tengah-tengah cemooh orang pencemooh. Orang memelebeli kita, kau kafir. Karena kita berbeda. Karena di antara kita ada perbedaan. Dunia tidak mengenal karya Yesus. Dunia tidak mengenal status Yesus sebagai anak Allah. Raja segala raja, yaitu Allah sendiri. Dunia menyaksikan siapa itu Yesus. Bagi saya dan bagi saudara, kita mengaku dengan vulgar bahwa Yesus juru selamat dunia ini. Dan dialah yang akan menyelamatkan kita, menghakimi isi dunia ini. Orang mengkritik berkata kepada saya, orang itu berkhotbah dengan wajah mimik yang menakutkan atau tegang. Saya memang tidak sama dengan saudara. Karena kita mempunyai perbedaan. Jubah saudara dan jubah saya, ukuran size-nya berbeda. Jadi jangan cari persamaan. Yang menjadi intisari bagi saya saudara, selagi saya masih sehat, selagi masih ada napas di kandung badan, saya akan tetap memberitakan kebenaran Tuhan dengan berbagai-bagai risiko yang akan saya hadapi jika itu Tuhan izinkan. Karena saya menyadari bahwa jam terbang saya tidak seperti saudara. Saudara sudah masuk di ladang Tuhan jam 6 pagi. Sementara saya jam 3 sore. Tetapi saya percaya bahwa upah kita sama. Bukan langkah pertama yang menentukan hidup kita. Tapi langkah-langkah yang terakhir menentukan akhir hidup ini. Firman Allah dengan jelas, Yesus berkata, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Camkan itu saudara. Pegang peringatan itu saudara-saudara. Simpan dalam loh batu hati, dalam loh hati saudara. Jangan engkau sombong. Engkau diberkati dengan berlimpah-limpah. Ketahuilah itu hanyalah sementara dititip olehmu.
Gunakanlah berkat itu buat kemuliaan Tuhan. Gunakanlah hartamu itu untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Karena ada satu kali masa, harta yang engkau cintai, harta yang engkau perjuangkan siang dan malam, dan engkau memikirkannya, akan dipegang oleh penguasa dunia ini yang bernama Antikris. 3,5 tahun penguasa iblis itu akan bercokol di tengah bumi ini. Saudara dan saya, di mana posisi kita? Adakah kita sudah bosan hidup? Adakah kita meratap? Adakah kita berada dalam kebimbangan? Adakah saudara sakit? Adakah saudara gelisah, takut? Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Letakkan di kaki Yesus. Menyerah penuh secara total kepada Dia. Angkat tanganmu, menaikkan ke atas tanda engkau menyerah. Katakan dengan sejujur hatimu bahwa aku tidak mampu dan tidak bisa. Memang manusia tidak mampu. Kitalah hanyalah manusia biasa, jua adanya. Terbuat dari debu tanah liat. Tapi baiklah kita yakin bahwa hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Akan bersama-sama dengan Dia. Memimpin dan berglori dan bersuka cita. Di surga ramai dan gembiralah. Tangisan air mata dilenyapkannya. Kita berada dalam kepungan orang-orang yang tidak percaya, tidak mengenal siapa itu Yesus. Seandainya ada label demikian, seandainya engkau dikatakan kafir, itu bukan cambuk untuk melemahkan iman percayamu. Itu bukan bahasa untuk meruntuhkan iman kepercayaanmu kepada Yesus. Anggaplah itu nyanyian yang rusak, lagu yang tidak beraturan. Biarkanlah masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri dan sebaliknya. Tuhan mau kita harus sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan mau kita harus merespon akan panggilannya yang penuh kasih itu. Mungkin engkau dulu bukan dari golongan yang percaya kepada Yesus. Seiring perjalanan hidupmu, waktu berjalan bergulir, saudara dilawat oleh Tuhan secara khusus. Dan saudara mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, keputusanku. Saya percaya dan saya yakin ada harga yang dibayar, harus dibayar. Itulah salib, pikul salib. Tetapi saudara dan saya ketahuilah, camkanlah bahwa itu, saudara-saudara, jalan mulus untuk ke surga. Tiket kita untuk ke surga. Jalan itu sempit adanya. Banyak aturan-aturan yang firman Tuhan
dikeluarkan, diingatkan, dibacakan untuk kita mengerti. Daging diperkecil, keinginan daging diperkecil, dipersempit. Tapi Tuhan menghendaki, biarlah roh Tuhan selalu bersemi di hati sanubari saudara dan saya. Dunia mengatakan kau kafir. Perkataan yang punya makna sangat tidak elok, tidak elegan. Tapi itu menjadi nyata di dunia nyata. Perkataan kafir itu bukan di dunia maya. Tapi Tuhan akan selalu memberikan saudara dan saya kekuatan Roh Kudus. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan berbicara di atas nama Tuhan melalui channel YouTube ini. Saya tahu bahwa khotbah yang saya sampaikan tidak memukau saudara. Karena memang saya mempunyai keterbatasan. Tetapi nilai juang saya, saudara-saudara, tinggi, tak terbentur, tak terbendung. Saya sedang berpacu dengan waktu. Saya ukur usia waktu saya hidup di tengah dunia ini. Hari-hari malang, hari-hari yang fana akan segera menimpa saya. Saya tidak peduli Tuhan mau sertai atau tidak. Tetapi saya tetap percaya kepada Dia. Saya tidak peduli apa yang saya sampaikan kepada saudara dan saudara mendengarkan, saudara tidak merasa apa-apa. Itu bukan urusan saya, saudara. Saya hanya disuruh membacakan dan menjelaskannya kepada saudara. Urusan itu tumbuh benih atau tidak itu, saudara, urusan Tuhan. Saya belajar, saudara, menghargai panggilan Tuhan ini. Saudara dan saya berada di posisi mana, saudara? Kita berada di persimpangan jalan mana, saudara? Adakah engkau masih berjalan di satu jalur? Atau engkau berada di dua jalur yang berbeda? Atau engkau sedang berdiri di jalur perapatan? Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak bisa memonitor langkah-langkah saudara. Tapi Allah yang besar itu, Yesus Kristus, mengetahui liku-liku kehidupan kita. Hitam pekat, hitam putih, semuanya Tuhan tahu. Jangan kita bersandiwara. Bagi hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya di GPDI, saudara, saya ingatkan sekali lagi, dengan kasih Tuhan, saudara, jangan coba-coba menyampaikan firman Allah, mengajarkan hari-hari tentang kolekte uang. Sedikit-sedikit berkat, sedikit-sedikit uang. Tidak heran di GPDI, di organisasi GPDI ini, saudara, para hamba-hamba Tuhan berlumba-lumba mencari gelar-gelar, berlumba-lumba memamerkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, bagiku ampunilah aku, jangan aku lakukan itu. Karena bagiku itu adalah semu adanya. Bukan ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan.
keberhasilan seorang hamba Tuhan ketika selalu ada Roh Kudus menyertai pelayanannya. Ketika Roh Kudus selalu memimpin hidupnya. Ketika kasih Kristus selalu bersemi di dalam hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ada satu orang yang menawarkan saya untuk mendapat gelar Master Teologia dengan membutuhkan uang sekian juta. Saya tolak, saudara-saudara. Bagiku itu bukan yang istimewa. Saya tidak anti pengetahuan. Saya tidak anti gelar. Saya tidak anti berkat. Tetapi seringkali kita terbuai dengan status predikat yang kita sandang. Kiranya kita menyadari pada hari ini. Baiklah, kita terus ke dalam surat 2 Petrus pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-8, 9, 10, 11. Dan kita lompat di ayatnya yang ke-15. Saya baca dalam nama Tuhan. Ayat 8 dalam 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-3. Pasal 3 ayatnya ke-8. Ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, dan saya lompat di ayatnya yang ke-15. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di ayatnya yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di ayatnya yang ke-8 dalam 2 Petrus, surat 2 Petrus pasal 2 ayat pasal 3, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa bahwa di hadapan satu hari bagi Tuhan, bagi manusia, satu hari bagi Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Masihkah engkau berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Masihkah semboyan itu engkau pegang? Masihkah kata-kata itu engkau dengung-dengungkan? Masihkah kata itu engkau populerkan? Masihkah kata itu engkau masyurkan? Masihkah kata-kata itu engkau sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Biarlah setiap jam dan detik dan waktu kita selalu berada dalam dekapan Tuhan Yesus.
Silakan saudara mencari berkat harta. Tapi ingat, waktu itu tidak mendukung kita untuk hidup abadi. Ayat 9, Tuhan tidak lain daripada janji Tuhan ya dan amin. Tuhan kita bukan Allah yang berdusta. Tuhan kita itu bukan Allah yang gombal. Tuhan kita bukan Allah yang menipu. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Haleluya. Dia Allah serba sekalian alam ini. Dia Allah yang berdaulat penuh, berotoritas penuh akan hidup saudara. Yakinlah bahwa dialah segala-galanya. Dialah segala-galanya bagiku. Baiklah kita berkomitmen kepada Dia. Selagi ada kesempatan hidup ini. Biarlah Roh Kudus mengajarkan aku selalu untuk menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Satu hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. 1000 tahun bagi manusia. Berarti manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Bapa di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi saya tidak anti dikritik. Saudara boleh berkata bahwa aku seorang pengkhotbah yang muka garang. Tapi Tuhan tahu kedalaman isi hatiku. Tuhan tahu kasihku kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Aku tidak menutupi diri dengan mereka walaupun mereka orang-orang biasa-biasa saja. Karena Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara untuk belajar saling menghargai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Itulah kasih Kristus yang tak berkesudahan. Baiklah kita bertobat. Baiklah saudara dan saya meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah kita. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Pengorbanannya besar di atas bukit Golgota. Dia menderita, dia tertikam karena dosa-dosa manusia, isi dunia ini. Dia mati secara mengenaskan. Seorang yang bergelar Allah, anak Allah yang hidup. Rela mati untuk saudara dan saya. Di balik pengorbanan itu ada misi-visi Bapa di surga. Karya penebusan telah dijalankan oleh Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, perintisan, saya berkekurangan, tetapi janji Tuhan selalu saya katakan ya dan amin. Dan itu terbukti saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Sampai hari ini
Keluarga kecil saya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat itu mahal adanya. Saya melihat pertolongan penjagaan Tuhan. Saya tahu dan saya sadar malaikat Tuhan diperintahkan dari surga untuk menjaga hamba-hambanya, termasuk saya. Rumah saya dijaga oleh malaikat Tuhan. Malaikat yang memegang pedang bermata dua. Sehingga aku sebagai hamba Tuhan beserta keluargaku berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan bagiku roti dan ikan. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak makan. Jika aku mendengarkan kesaksian para senior-senior kita, tokoh-tokoh gereja kita di zaman yang lampau, di zaman yang lampau. Hamba-hamba Tuhan harus menahan lapar dan harus memuasakan puasa diri. Karena zaman itu zaman yang susah. Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai yang kering. Banyak sarana Tuhan yang bisa digerakkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya yang hidup itu. Dunia mengatakan sekali lagi, judul saya saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Dunia memanggil engkau. Dunia memberi gelar engkau. Dunia menyebut engkau, kau kafir. Berbahagialah kita dinista karena nama Tuhan. Ayatnya yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wajib. Harus hidup suci. Harus saleh. Harus benar. Harus taat. Harga mati. Harga mati. Kita bayar harga. Harga keselamatan itu. Bayar harga. Tapi Roh Kudus akan selalu memberikan engkau dan saya kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang terbang naik mengatasi langit. Badai, angin badai menerpa. Sang burung Raja Wali tetap melanjutkan perjalanannya. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan kita harus kita berjalan terus. Jangan berhenti, jangan memandang ke kiri atau ke kanan atau ke belakang. Jika engkau memandang ke belakang saudara-saudara dan saya, maka akan terjadilah kasus yang kedua. Ingat istri Lot. Kalau engkau berbalik ke belakang saudara, maka otomatis saya percaya dan saya yakin kau akan tidak bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Seorang atlet lari jarak jauh atau jarak dekat. Seorang atlet maraton
ketika dia melakukan perlombaan, dia tidak melihat ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, tetapi dia memandang ke depan, garis finish. Begitu juga saudara-saudara dan saya, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan pandang ke kiri atau ke kanan. Di kiri kanan kita ada jurang yang dalam. Di sisi kiri kanan kita, saudara, ada duri dan onak. Di belakang saudara ada tentara Firaun mengejarmu. Namun jika engkau berlari, engkau melihat, memandang Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah dia. Lihatlah anak domba Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di ayatnya yang ke-15 ini, saudara-saudara, Petrus memperingatkan kepada kita tentang Rasul Paulus, betapa besar kasih Tuhan terhadap dia. Tuhan merawat orang-orangnya yang dikasihinya. Sekalipun dosa kita seperti merah, seperti kermis, tapi Tuhan sanggup memutihkan seperti salju bulu domba. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Engkau lemah, engkau kecewa, mengiring Tuhan, karena engkau melihat orang-orang di sekitarmu, karena engkau melihat gembalamu, karena engkau melihat jemaat sesama jemaat Tuhan. Jangan kecewa. Jangan pandang mereka, tapi pandang saja Yesus. Banyak risiko yang saya akan terima sebagai hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan yang berbicara di media channel YouTube. Tapi saudara ingat, ketahuilah, camkanlah semboyan saya, saudara. Mati hidup di tangan Tuhan. Sehelai rambut dari kepala saya tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Berarti pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Tuhan memproteksi seseorang. Ada dalil dalam firman Allah. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Mari kita baca, saudara, dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Yesaya 53, kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima. Tetapi dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada jaminan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena penderitaan, oleh karena bilur-bilur Tuhan, saudara dan saya sembuh. Engkau mengalami penyakit kanker, penyakit yang membahayakan, penyakit yang bisa meregruk
mengkeruk nyawa kita. Tanpa izin Tuhan, saudara tidak akan mati. Tanpa izin Tuhan, saudara tidak akan mati. Sekali lagi saya katakan, dalam nama Yesus, engkau yang sakit pada hari ini, dengarkan, dalam nama Yesus engkau sembuh. Dijamah oleh Tuhan. Penyakitmu dalam nama Yesus keluar. Engkau yang menangis. Mungkin kau sebagai seorang istri Kristen, sebagai istri hamba Tuhan, engkau menangis akibat ulah orang yang terdekat. Mungkin suami saudara, mungkin anak saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin saudara-saudara. Dialah pelepas hidup kita. Yesus pelepas hidup kita. Dialah segalanya bagiku dan bagimu. Saya tetap berdoa buat negeri yang kita kasihi ini, kepada pemimpin nasional kita, baik yang di pusat, baik yang ada di provinsi, ada di kabupaten, kota, ada di kecamatan, sampai desa, lurah sekalipun, RT, RW. Mari kita berdoa selalu buat negeri kita ini, supaya kaum perusuh, kaum penekan ditenangkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sekalipun kita selalu dilabel, dikatakan kau kafir, dunia boleh berkata, dunia mencemooh saudara dan saya, kau kafir. Namun kita adalah orang yang berbahagia, karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal itu. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan berhenti-berhenti menjalankan misi yang Tuhan bebankan kepada saya, untuk berkhotbah di YouTube. Saya tidak peduli engkau diberkati atau menerima. Saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya, saudara. Urusan Tuhan. Saya tahu kapasitas saya. Saya tahu kemampuan saya. Tapi Tuhan tidak melihat. Tuhan hanya melihat hati kita. Saya belajar selalu tunduk kepada Dia. Saya belajar akan kasih Tuhan. Namun seringkali karakter-karakter saya yang membawa saya offside. Manusiawi, saudara. Aku bukan orang yang sempurna. Jika engkau berkata aku orang sempurna, itu adalah hak saudara. Jika engkau berkata aku lebih pintar daripada hamba Tuhan Hermes Daromes Samaribu itu, it's not problem. Bagi saya tidak ada masalah. Saya belajar untuk sabar, karena saya selalu memberitakan kebenaran. Baik buruk apa yang saya katakan, saya akan pertanggungjawabkan suatu kelak. Saya bertanggung jawab Tuhan Yesus. Seandainya dosaku sudah besar, saya persilakan Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa. Suka-sukamu Tuhan. Saya tidak tawar menawar dengan kau Tuhan. Saya tidak minta untuk engkau berkati aku dengan limpah. Saya tidak minta aku berkhotbah dengan baik. Saya tidak minta berkat, saya tidak minta harta.
Saya hanya minta Tuhan, biarlah aku berlayak di hadapan, dan Roh-Mu selalu hidup. Roh Kudus-Mu selalu memimpinku. Aku butuh tuntunan-Mu Tuhan. Aku butuh kasih-Mu, aku butuh rahmat-Mu. Aku butuh anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kalau bukan Tuhan, saudara, saya mungkin akan menjadi kurus karena tidak ada gizi. Tetapi saya melihat, saya menjadi menangis, tercengang-cengang melihat Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk mencukupiku. Adakah saudara juga akan mengalami yang sama itu? Khususnya jemaah hamba-hamba Tuhan yang ada di organisasi GPDI, yang perintisan atau jemaat yang kecil. Kita kalah bersaing, saudara. Karena Tuhan tidak ajarkan kita untuk bersaing, untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak ajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk memamerkan kehebatan kita, kekayaan, berkat yang kita dapatkan. Tidak. Kalau Tuhan demikian, Tuhan, aku tidak akan percaya lagi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bukan demikian. Saudara, saya melayani, tidak ada jemaat, tidak ada kolekte. Saya mesti hidup dengan keluarga. Biaya hidup cukup tinggi. Tapi cara Tuhan ajaib. Air jadi anggur, saudara. 2 ketul roti, 5 ekor ikan. Mengenyangkan orang. Ribuan orang dikenyangkan. Bahkan lebih, 12 bakul. Yesus besar. Dia menenangkan ombak deruh yang menerpa bahtera hidupku. Dia menghardik. Haleluya, haleluya. Sampai saat ini, saudara, saya hampir umur 59. Di depan bayangan saya, saudara, dunia orang mati, hidup fana, akan segera menimpaku. Karena manusia semuanya akan kembali. Manusia akan mati. Jadi jika engkau sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, tidak, Tuhan tidak marah kita kaya. Tuhan tidak marah kita luar biasa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan mau kita selalu berada dalam kerinduannya. Suatu saat saya sedang tertidur. Di dalam tidur saya, saudara, ada bayangan berkata, jangan berharap manusia. Jangan mengharap pada raja-raja. Selama ini, saudara-saudara, seringkali saya berharap manusia, tapi saya kecewa. Berharap kepada manusia, terkutuklah dia.
setiap hari doa permintaan saya beserta keluarga kami, keluarga saya. Pertama, kiranya kami berjalan dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami tidak melakukan dosa kepadamu Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Berikanlah aku makanan yang secukupnya untuk hari ini, karena besok persoalannya lain. Besok masalahnya lain. Dan berikanlah kepada aku Tuhan kesehatan. Secara manusia saya sudah kena kolesterol asam urat yang tinggi. Tapi sehelai rambut tidak akan jatuh dari atas kepala saya sebagai hamba Tuhan. Pengkhotbah di channel YouTube, sekaligus gembala sidang perintisan 5 jemaat. Saya bergabung di GPDI, organisasi GPDI Jawa Timur. Karena saya sekolah di Sekolah Alkitab Batu Malang BJ. Kelas 1, kelas 2 saya jalani dengan baik. Dan saya resmi menyandang sebagai hamba Tuhan. Saya tidak tinggalkan status saya. Sementara yang lain sudah pergi bekerja di dunia, kembali kepada dunia sekulernya. Saya dulu adalah seorang pebisnis juga, berusaha. Tetapi saya sudah aku lupakan hal-hal yang di belakang. Saudara dan saya juga sebaiknya demikian. Baiklah Tuhan mengendaki dari kita untuk selalu berada dalam dekapan Tuhan. Orang akan berkata, kau kafir. Kuatkanlah hatimu untuk menyeberang sungai yang deras. Angin badai, angin sakal akan datang menerpamu. Namun Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan saudara dan saya otoritas untuk berkata diam dan tenang. Hai angin ribut. Jika suatu hari lagi, sekali lagi, kalau ada masih tetap selalu ada orang yang datang mengintimidasi saudara. Betapa ajaran Tuhan sangat aneh. Kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni. Saya merenungkan bahwa ajaran itu maknanya luas. Saya tidak heran ketika Yesus, ketika dia berada di tengah dunia ini, dia dicemooh, dia ditolak, bahkan dia difitnah, bahkan dia dihukum mati. Dia ditampar pipinya dan diludahi wajahnya. Sepatah kata pun tidak ada keluar untuk membela dirinya. Sungguh menakjubkan. Sungguh amazing. Elegan. Patut dicontoh, patut ditiru. Manusia jasmani kita harus salibkan. Kita harus letakkan di bawah kaki Yesus. Tuhan mengadakan penyelesaian. Tuhan membereskan segala beban-beban kita. Dan Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya.
Baiklah orang cemar semakin cemar, dan baiklah orang benar semakin benar. Karena di surat 2 Petrus pasalnya ayat 2 ayat 8, sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Baiklah orang cemar, biarlah semakin cemar. Orang benar semakin benar. Kita menuju kepada gereja yang sempurna. Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dan gerejanya saudara dan saya sebagai mempelai wanita. Yang akan dipersunting oleh Raja segala Raja, Yesus Kristus. Dalam pesta anak domba Allah. Lima anak darah yang pandai dan 5 anak darah yang bodoh. Mereka semua termasuk kategori anak-anak Tuhan. Namun yang 5 tidak bijaksana. Tidak menyediakan payung sebelum hujan. Tapi yang bijaksana menyediakan payung sebelum hujan. 5 orang gadis bijaksana itu. Ada minyak Roh Kudus. Yesus Tuhan menghendaki hamba-hambanya selalu, pelitahnya selalu menyala. Api selalu menyala. Dikombinasikan dan disertai dengan minyak. Minyak bekerja dengan baik. Minyak mengetahui fungsinya. Dan minyak itu adalah Roh Kudus. Engkau sebagai hamba Tuhan, pendeta di mana engkau berada, baik engkau dari organisasi GPDI, baik di luar GPDI, jika engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baiklah kita berusaha sedemikian rupa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya akan mengalami aniaya besar 3,5 tahun. Aniaya yang sangat luar biasa. Karena firman Allah Alkitab Bible berkata, aniaya 3,5 tahun itu, penguasa iblis antikris 666 akan bercokol dan duduk di singgasana kekuasaannya selama 3,5 tahun. Bagi hamba-hamba Tuhan yang benar, bagi orang-orang benar, bagi orang yang menjaga jubah putihnya, tidak mengotori jubah putihnya, dan orang-orang itu akan terhindar dari penguasaan antikris. Jauh dari mata ular, saudara dan saya diasingkan di padang pasir. Dan di sana kita aman dan tentram. Karena ada pemeliharaan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan anugerah dan rahmat-Mu. Pada hari ini hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi saya tidak peduli Tuhan. Urusan Tuhan saja.
Tapi Tuhan, kepada para pendengar yang sudah mendengarkan nanti, yang sempat mendengarkan di channel YouTube video ini, biarlah Engkau bukakan pintu hati mereka, Tuhan. Bukakan mata rohani mereka, sehingga mereka mengerti, tahu apa maksud Tuhan, apa yang termakna di dalam kitab suci-Mu yang dibacakan oleh saudara Harnes Darome Samaluhu. Karena hamba-Mu adalah biasa-biasa saja. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang Engkau jamah. Hamba juga berdoa Tuhan buat channel YouTube, kepada owner, kepada para pekerja, para pemimpin YouTube di mana saja di muka bumi ini, di pusatnya Tuhan, di mana mereka berada. Kiranya channel YouTube ini diberkati, menjadi sarana kami hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, untuk mengabarkan Injil kerajaan surga. Segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan kepadamu, kejayaan. In Jesus' name we pray. Amen.